Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita ikuti penyusunan RHK pada pengelolaan kinerja pengawas atau pendamping melalui fitur baru di ruang GTK. Nah, kita masuk pada Google Chrome atau di web. Kita ketik di sini Guru Kemendikbud.go.id pengelolaan kinerja. Tampilan akan seperti ini Bapak Ibu, kinerja pendamping atau pengawas EKPS. Mari Bapak Ibu kita membuat perencanaan. Kita klik mulai perencanaan, pastikan di sini periode sudah betul Januari Desember 2025. Kemudian mulai perencanaan dengan cek. Klik cek, kemudian kita mulai di sini ada 3 menu, melakukan praktek kinerja, perilaku kerja, dan pengembangan kompetensi. Baik, kita mulai untuk praktek kinerja. Pada praktek kinerja ini ada beberapa pilihan. Ada 4 pilihan yang kita pilih, yaitu yang pertama D3 ya, kepemimpinan pembelajaran yang atas sendiri, kemudian D1 kualitas pembelajaran, kemudian D4 D8 ya, ini iklim keamanan, inklusif, dan merayakan kebinekaan, dan yang terakhir ini adalah kualitas pengelolaan satuan pendidikan atau E. Nah, bagaimana cara kita menentukan bagian mana dari indikator ini yang kita pilih salah satu? Tentunya ini berdasarkan dari analisis rapor pendidikan satuan dampingan. Cara yang bisa kita lakukan yaitu menganalisis delta rapor pendidikan dengan cara Bapak Ibu kita bisa membuat link drive untuk diisi oleh sekolah, analisis deltanya. Seperti ini caranya Bapak Ibu. Kita masuk ke Google Drive, kita klik, kita cari file analisis, kemudian kita masuk ke, kalau sudah maka hasil unduhan ini kita buka. Nah, ini sudah masuk ke dalam drive akun kita. Maka kita share dengan posisi edit. Ini semua bisa mendapatkan link ini dan dalam kondisi editing. Nah, ini kita copy linknya, kita bagikan ke WA. Maka Bapak Ibu Kepala Sekolah ini analisis rapor pendidikan ini. Ini adalah data sekunder Bapak Ibu. Kita akan memperoleh di sini D1, D3, D4 sampai D8 dan E. Kemudian kita bisa menyimpulkan kesimpulan indikator yang kita pilih dari masing-masing sekolah. Misalnya di sini kesimpulannya nih E ya. Kemudian di sini berdasarkan yang paling terendah D1, D4, E. Nah, masing-masing sekolah. Kemudian kita pun bisa mendapatkan dilengkapi dengan data primer, yaitu dengan melakukan wawancara kepada kepala sekolah tentang komitmen dan kesadaran kepala sekolah melalui kapasitas kepemimpinannya, dan kita juga bisa meminta
pengisian angket kepada siswa untuk mengetahui seperti apa kondisi sekolah dan progresnya, dan kita juga bisa melakukan permohonan angket untuk pengisian angket kepada guru, TU, dan lain sebagainya untuk melengkapi data. Nah, data primer ini sebagai pendukung dari data tersier juga untuk pemilihan kita pada indikator kinerja. Selain itu, kita juga bisa meminta data tersier, yaitu kita memeriksa atau melihat menganalisis dokumen. Kita bisa minta link drive-nya untuk melihat pengumpulan. Di sini bisa dikumpulkan unduhan rapor pendidikan seutuhnya, kemudian KSP-nya, program-program sekolah yang sudah dilaksanakan, foto kegiatan dan lain sebagainya. Di sini adalah data tersier. Maka Bapak Ibu, kita setelah menentukan rekomendasi sekolah ini, kita juga sudah bisa menentukan nih sekolah ini berada di prioritas yang mana. Misalnya nih kita tentukan setelah analisis rapot pendidikannya, data primer melalui hasil diskusi, data sekunder melalui analisis rapot pendidikan, dan data tersiernya melalui analisis dokumen. Kemudian kita tentukan prioritas sekolah. Nah, di sini sudah disiapkan prioritas sekolah, ada prioritas utama, prioritas menengah. Nah, di sini sudah ada pilihan Bapak Ibu. Jika berdaya sedang, maka perubahan berangsur prioritas menengah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jika berkembang tinggi, pemicu perubahan prioritas menengah. Nah, disinilah maka kita kembali untuk menentukan nih indikator mana yang perlu kita tindak lanjuti. Nah, misalnya ternyata di sekolah dampingan itu E-nya yang perlu ditindaklanjuti, terutama ini di prioritas utama aja E, kemudian di prioritas akhir juga E. Maka kita pilih, karena kita akan menentukan 3 sekolah yang akan kita dampingi untuk di pengelolaan kinerja ini. Kita pilih E misalnya, kemudian klik lanjut. Nah, di sini kita sudah diarahkan untuk memilih nih rapor pendidikan mana bagian E itu yang perlu dilakukan tindak lanjut. Nah, di sini tertera kurang nih, maka dipilih gitu ya. Atau sedang nih, nah, seperti ini. Kalau misalnya kita kembali lagi, kita pilih D1 misalnya, batas pembelajaran, maka kita lanjutkan, maka hasilnya juga akan berbeda. Berbeda Bapak Ibu jika kita pilih yang kualitas pembelajaran. Nah, ini udah baik. Nah, ini kita sudah tertera seperti ini. Kita bisa pilih lagi juga, misalnya yang kepemimpinan misalnya yang nomor 1. Nah, kita lihat di sekolah juga yang kita lihat. Nah, ini kondisinya seperti ini. Oke, sudah baik dan sedang. Maka kita pilih nih sekolah dampingan kita. Oke, nanti bisa kita edit. Oke, misalnya ini, kemudian misalnya kita pilih misalnya, kemudian ini masih bisa dibatalkan. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini kita bisa
mengubah perencanaan praktek kinerja kita. Ini di bagian kepemimpinan itu adalah epidermas ini dan lain sebagainya, kita bisa ubah. Nah, kemudian kita klik. Nah, setelah kita simpan, ajukan seluruh perencanaan Anda dan diskusikan dengan tim kinerja. Jadi kita simpan, kemudian kita ajukan. Oke. Baik, berikutnya kita akan perencanaan berikutnya. Oke. Misalnya kita ke perilaku kerja. Nah, ini di perilaku kerja kita bisa pilih indikator dan perwujudannya. Oke. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, sampai selesai. Baik. Oke. Kemudian kita simpan, kemudian kita kumpulkan. Kemudian kalau perilaku kerja, sekarang pengembangan kompetensinya. Oke, untuk pengembangan kompetensinya ini, maka kalau kita sudah melakukan refleksi, ada indikator yang perlu ditingkatkan. Misalnya di sini 3.2, dipilihlah di yang 3.2. Tapi ada juga indikator-indikator yang kuat lainnya. Nah, kita langsung bisa pilih. Maka mungkin yang perlu ditingkatkan di 3.2 kita pilih. Seperti ini Bapak Ibu, kita pilih indikator yang ini. Nah, maka seperti ini. Tetapi kalau Bapak Ibu belum melakukan pengelolaan kinerja, kita bisa melakukan pemilihan indikator pilihannya. Jadi di sini bisa memilih kegiatan, pilih caranya, prakteknya, dan pilih di mana Anda akan meningkatkannya, melakukan sendiri atau dilakukan dalam komunitas. Kemudian kita bisa juga menambahkan dan menyimpannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu.